Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amalia 1803842050002. Perkenalkan, nama saya Jessica Siboya, NIM 180320505053. Perkenalkan, nama saya Martina Pasaribu dengan NIM 180384205031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip dasar rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah semua proses yang ditunjukkan untuk menghasilkan organisme transgenik, di mana organisme transgenik merupakan organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah, sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan yang dikehendaki. Ada beberapa prinsip rekayasa genetika, antara lain rekombinasi DNA, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Yang pertama ada rekombinasi DNA. Proses mengidentifikasi dan mengisolasi DNA dari suatu sel hidup atau mati dan memasukkannya dalam sel hidup lainnya. Itulah yang dimaksud dengan rekombinasi DNA. Rekayasa genetika ini merupakan suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan atau disebut juga dengan pencakupan gen. Selanjutnya ada teknologi hibridom. Teknologi hibridom adalah suatu cara untuk menyatukan dua sel dari jaringan-jaringan berbeda suatu organisme yang sama atau bahkan organisme yang berbeda, sehingga diperoleh satu sel tunggal, sel hibrid. Selanjutnya, sel hibrid dapat dikembangkan sehingga diperoleh banyak sel yang masing-masing mengandung satu set gen komplit dari dua sel aslinya. Selanjutnya ada kultur jaringan. Teori yang melandasi teknik kultur jaringan ini adalah teori totipotensi. Setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Individu-individu yang dihasilkan akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Selanjutnya, contoh produk rekayasa genetik. Pemanfaatan rekayasa genetik dalam produksi obat. Yang pertama ada pembuatan insulin. Produksi insulin melalui rekayasa genetika menggunakan teknologi plasmid yang dilakukan dengan cara mentransplantasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri. Keberhasilan memindahkan gen insulin manusia diperoleh melalui bakteri-bakteri yang tumbuh dengan metode fermentasi. Bakteri yang digunakan bakteri E. coli dan telah diperdagangkan untuk mengobati penyakit diabetes dengan merek dagang Humulin R. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma yang merupakan fusi sel dan sel. Selanjutnya, obat-obatan produksi rekayasa genetik, obat-obatan yang dibuat dari unsur aktif yang diproduksi dengan rekayasa genetika, biasanya disebut dengan biologicals. Dan pada bidang pertanian, ada beberapa produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu peningkatan varietas tanaman dan pengembangan varietas baru dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Rekayasa genetik juga digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam sel dari organisme lainnya. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen dan bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya, sehingga beberapa kemungkinan tanaman bertahan hidup dalam temperatur dingin atau kondisi tanah yang gersang dan kebal terhadap serangan hama dan serangga. Baiklah, saya akan melanjut materi yaitu contoh dari tanaman yang menggunakan teknologi rekayasa. Tanamannya itu pertama ada kedelai transgenik, ada jagung transgenik, kapas transgenik, tomat transgenik, dan kentang transgenik. Materi selanjutnya itu yaitu peningkatan kualitas nutrisi berbagai produk makanan dari hewan. Teknik rekayasa genetik dapat digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam hewan yang kemudian memproduksi obat-obatan penting untuk manusia. Contohnya, para ilmuwan dapat menyisipkan gen manusia ke sel sapi. Kemudian,
Sapi tersebut memproduksi protein manusia yang sesuai dengan kode gen yang disisipkan. Para ilmuwan telah menggunakan teknik ini untuk memproduksi protein pembukuan darah yang dibutuhkan oleh penderita hemofilia. Demikian materi dari saya, terima kasih.